Kelahiran di Yuming. Di malam yang gelap gulita, tanpa terlihat kehadiran bintang dan bulan di langit, di mana seluruh angkasa diselimuti oleh awan gelap, dan sesekali sambaran kilat menerangi angkasa. Sehingga terlihat titik-titik hujan gerimis, mengucur deras dari atas, jatuh ke bawah, membasahi seluruh bangunan dan tanah. Komplek istana yang megah dan luas. Di bagian paling belakang komplek istana yang mewah, di sebuah bangunan yang agak terpisah, dan sedikit terasingkan. Di sebuah sudut yang agak gelap, berdiri sebuah bangunan klasik, yang agak kuno dan tidak terurus. Di dalam bangunan itu, tepatnya di dalam sebuah kamar, yang minim perabot dan terlihat agak kuno. Di atas sebuah pembaringan dipan sederhana, terlihat seorang wanita cantik dengan perut besar, membuncit ke atas. Dia sedang merintih-rintih menahan rasa sakit dan mules luar biasa. Dia sedang berjuang untuk melahirkan jabang bayi di dalam kandungannya, yang mengalami kesulitan dalam proses kelahiran. Di dalam kamar itu, selain wanita cantik yang sedang berjuang untuk melahirkan jabang bayinya, di sana hanya terlihat seorang bibi tua dan seorang gadis muda, yang terlihat sibuk bolak-balik mengganti air hangat dan handuk bersih yang penuh dengan darah. Di saat wanita cantik yang sedang berjuang melahirkan anaknya, wajahnya semakin pucat dan terlihat mulai kehabisan tenaga. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, yang sangat kuat di angkasa sana. Bersamaan dengan suara ledakan petir di angkasa sana, dari langit terlihat muncul seberkas sinar, yang mengeluarkan cahaya pelangi yang sangat indah. Cahaya pelangi itu meluncur deras dari atas ke bawah, jatuh tepat di atas atap. Di mana di bawah sana, adalah tempat wanita cantik itu, sedang berjuang untuk melahirkan bayi di dalam kandungannya. Cahaya itu bisa menembus genting penutup atap bangunan tanpa merusaknya, lalu meluncur deras, masuk ke dalam perut wanita cantik, yang terlihat membusung besar ke atas. Sesaat kemudian, diiringi dengan suara teriakan kesakitan wanita itu, yang membelah kesunyian malam. Dia akhirnya berhasil melahirkan seorang jabang bayi laki-laki, yang sangat sehat. Bayi yang baru lahir itu terlihat agak sedikit aneh, dia tidak menangis keras seperti bayi pada umumnya. Melainkan dia terlihat tersenyum pahit dan sedih, menyambut dirinya yang telah terlahir ke dunia ini. Bibi tua yang membantu proses kelahirannya, tidak sempat memperhatikan kejanggalan tersebut. Dia terlalu kaget dengan keadaan bayi yang baru lahir itu, di mana seluruh tubuh bayi itu, justru memancarkan cahaya pelangi dan menyiarkan bau harum ribuan jenis bunga, yang sangat wangi. "Bibi, lihat bayi ini lahir membawa gelang emas di pergelangan tangannya," ucap gadis muda di sebelahnya heran. "Iya, aneh memang. Pergelangan tangan kaki dan lehernya, juga ada tato yang berkilauan seperti cahaya berlian. Tapi sudahlah, mana air bersih hangat, gunting dan selimut hangat bersih," ucap bibi tua yang sedang membantu proses kelahiran itu, kepada gadis muda di sampingnya. Gadis itu mengangguk cepat, dengan gesit, dia segera menyediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh bibi tua itu. Setelah memotong tali pusar dengan gunting, memandikan bayi itu, dan menyelimutinya dengan kain bersih dan hangat. Bibi tua itu segera membawanya ke hadapan wanita, yang sedang terbaring lemah itu. Dengan hati-hati, bibi tua itu meletakkan bayi dalam gendongannya, di sebelah wanita itu. "Tuan Putri Wen, selamat Anda melahirkan seorang putra buat yang mulia. Kerajaan Sang, Raja Zhou akhirnya punya penerus," ucap bibi itu penuh semangat. Tapi wanita cantik yang dipanggil Putri Wen, justru tidak terlihat bahagia dan bangga, saat mendengar ucapan bibi tua itu. Dia justru terlihat khawatir, cemas, dan bersedih. "Bibi Lan, Xiao Cui,
Kalian berdua tolong rahasiakan soal kelahiran putraku ini. Terutama jangan sampai Permaisuri Daji mengetahuinya. Aku harap kalian berdua bisa membantuku, membawa pangeran kecil pergi menjauhi istana. Aku mungkin tidak bisa melihatnya tumbuh dewasa, aku ada kemungkinan hanya sempat memberinya nama saja. Ucap Putri Wen dengan nafas sedikit tersengal-sengal. Keadaannya semakin mengkhawatirkan, bayi yang terlahir sungsang itu, telah membuat peranakannya mengalami cedera hebat. Pendarahannya tidak bisa dihentikan, keadaannya sedang kritis, dan terlihat semakin lama semakin lemah. Bibi Lan dan Xiao Cui yang tahu persis keadaan putri itu, mereka hanya bisa mengangguk patuh, mendengarkan wasiat terakhir putri itu, tanpa berani menyelanya. Setelah mengumpulkan tenaga terakhirnya, Putri Wen kembali berkata pelan. Namanya, Di Yuming. Selesai berkata, sepasang mata putri itu pun terpejam kembali, kepalanya sudah jatuh terkulai ke samping. 2 butir air mata terlihat mengalir keluar dari kedua sudut matanya yang terpejam. Sampai di sini, bayi laki-laki di sampingnya, kini baru menangis keras. Bibi Lan buru-buru menggendong bayi itu dan berkata, "Pangeran kecil, demi keselamatanmu dan keselamatan kami semua, kumohon jangan lagi menangis ya." Dengan ajaib bayi itu mengurangi suara tangisnya, hingga akhirnya dia sama sekali sudah berhenti menangis. Bibi Lan tersenyum lembut menatap ke arah Yuming kecil dan berkata, "Pangeran kecil terima kasih." Bibi Lan dan Xiao Cui kemudian berlutut di hadapan Putri Wen, yang sudah membujur kaku tidak bernyawa lagi. Mereka berdua memberikan penghormatan terakhir, sambil memberi hormat Bibi Lan berkata, "Putri Wen, kamu pergilah dengan tenang. Aku bersumpah akan mewakilimu merawat dan menjaga putramu ini, sampai besar dan menjadi orang." Selesai berkata, Bibi Lan dan Xiao Cui masing-masing membenturkan dahinya 3 kali di atas lantai. Setelah itu mereka berdua segera bergerak meninggalkan tempat itu. Bibi Lan dan Xiao Cui dalam kegelapan malam, menggunakan payung secara diam-diam melalui jalan tikus, mereka mencoba meninggalkan kompleks istana yang megah dan mewah itu. Saat meninggalkan komplek bagian belakang dan sedang bergerak menuju bagian tengah istana, Bibi Lan pun berkata pelan, "Xiao Cui, di sini kita harus berpisah jalan. Aku akan bergerak duluan memancing perhatian para penjaga. Setelah mereka pergi, kamu bawalah pangeran kecil meninggalkan tempat ini. Pergilah temui paman Fanmu, yang bertugas jaga di pintu gerbang istana lapis paling luar. Dia pasti akan bisa membantumu pergi dari sini dengan aman." Ucap Bibi Lan berpesan, sambil menyerahkan Yuming kecil di dalam pondongannya, kepada Xiao Cui keponakannya. Setelah itu, dia sendiri segera membawa sebuah gulungan bungkusan pakaian, yang digulung-gulung dan diselimuti kain bedong warna merah. Sehingga sekilas terlihat seperti dia sedang menggendong bayi. Tak lama kemudian, Bibi Lan segera bergegas keluar dari tempat persembunyian. Lalu dia berlari menerobos hujan, melintasi para penjaga pintu gerbang yang sedang berjaga. "Siapa itu? Berhenti!" bentak para penjaga itu dengan suara keras. Melihat Bibi Lan tidak menghentikan langkahnya, malah mempercepat larinya, mereka menjadi curiga. Episode berikutnya, Pelayan Taise, Wenzong. Pelayan Taise, Wenzong. "Hei, berhenti kamu. Cepat tangkap dia," ucap pimpinan rombongan penjaga. Dia segera mencabut golok di pinggangnya, kemudian melakukan pengejaran ke arah Bibi Lan, yang sedang melarikan diri menembus hujan gerimis, dan terlihat sedang menggendong sesuatu di tangannya.
Bibi Lan berusaha berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Di belakangnya menyusul puluhan prajurit penjaga istana, melakukan pengejaran. Melihat para penjaga dan Bibi Lan sudah pergi jauh, Xiao Cui segera keluar dari tempat persembunyiannya. Dia kemudian dengan langkah cepat, menggendong Di Yuming sang pangeran kecil. Melewati pos penjagaan yang saat ini sedang kosong, karena para penjaga sedang pergi mengejar Bibi Lan. Xiao Cui dengan mudah melewati pos penjagaan yang ada di sana. Lalu dia terus berlari kecil membawa pangeran kecil, melewati bagian tengah istana. Saat Xiao Cui tiba di pos penjagaan pintu gerbang istana yang paling luar. Dari kejauhan, Xiao Cui hanya mendengar suara kericuhan di depan pintu gerbang lapis paling luar istana. Hingga Xiao Cui hadir di tempat itu, Xiao Cui hanya melihat mayat para penjaga pintu gerbang, malang melintang bergelimpangan di mana-mana. Xiao Cui tidak sempat berpikir banyak dan ingin mencari tahu. Dia terus bergerak melangkahi mayat-mayat prajurit pengawal istana, yang bergelimpangan di sekitarnya. Sepanjang perjalanan keluar dari istana, Xiao Cui hanya menemukan mayat-mayat pasukan pengawal istana bergelimpangan di atas lantai. Darah berceceran di mana-mana. Xiao Cui dengan wajah ngeri, terus berlari dan berlari, melintasi jalan yang menjadi penghubung bagian dalam istana, dengan bagian di luar tembok pertahanan istana. Berhubung sepanjang jalan tidak ada penghadangnya, Xiao Cui akhirnya berhasil keluar dari istana. Melalui pintu samping yang agak kecil, dengan selamat. Setelah berhasil keluar dari istana, Xiao Cui segera menghilang dalam kegelapan malam. Di tempat lain, Bibi Lan yang sedang berlarian dikejar-kejar oleh para pengawal istana. Dia akhirnya terpaksa menghentikan larinya, karena di depannya, dia terhalang oleh sebuah tembok, yang tinggi dan tebal. Bibi Lan dengan wajah kecewa, dia terpaksa membalikkan badannya, menatap ke arah para pengawal istana, yang sedang bergerak mendekatinya. Semua jalan kabur Bibi Lan telah tertutup oleh mereka. Bibi Lan terlihat seperti seekor kelinci yang terpojok. Dia hanya mampu menatap ke arah mereka, dengan tatapan mata penuh ketakutan dan penuh keputusasaan. Selain mengeratkan gendongan bungkusan di tangannya, Bibi Lan sudah tidak tahu harus melakukan apa. Dia terus mundur, hingga punggungnya menempel mepet ke tembok di belakangnya. Dia terhenti di sana menatap ke arah para pengawal istana, yang mengepungnya dengan penuh ketakutan. Pimpinan pengawal yang mengepungnya, segera maju ke depan menunjukkan goloknya ke arah wajah Bibi Lan dan berkata, "Apa yang ada di dalam gendonganmu? Segera tunjukkan." Bibi Lan dengan wajah takut-takut, memberikan bungkusan yang berada di dalam gendongannya. Pimpinan pengawal itu segera merampasnya dengan kasar, lalu dia mencoba membuka dan melihat isi bungkusan tersebut. Begitu dilihat isi bungkusan tersebut tidak ada apa-apa, hanya berisi pakaian bekas, dan beberapa peralatan seperti gunting, pisau kecil, botol obat, guci, dan beberapa peralatan lainnya yang tidak penting. Pimpinan pengawal itu dengan sangat marah membantingnya. "Perang, keparat. Cepat katakan. Apa yang kamu lakukan malam-malam, dengan cara seperti pencuri?" Bibi Lan segera jatuh berlutut dengan sepasang tangan dikatupkan di depan wajahnya. "Mohon ampun Tuan, hamba tidaklah mencuri, hamba hanya ingin keluar dari istana. Hamba tidak bersalah, mohon Tuan bisa ampuni nyawa nenek tua ini." Pimpinan pengawal itu tidak mudah percaya begitu saja, dia menatap Bibi Lan dengan penuh curiga dan berkata, "Bila tidak bersalah, mengapa kamu melarikan diri, saat disuruh berhenti tadi?" Bibi Lan dengan wajah memelas ketakutan berkata, "Aku tadi terlalu takut Tuan, sehingga menjadi panik saat ditegur.
Apalagi melihat tuan-tuan mengejarku dengan senjata di tangan. Aku menjadi semakin takut dan berusaha melarikan diri dari kejaran tuan-tuan. Ucap Bibi Lan beralasan. Kepala pengawal menatap ke arah Bibi Lan dan membentaknya. Bohong. Cepat katakan motifmu, bila tidak jangan salahkan aku bertindak kejam padamu. Cepat katakan kamu berasal dari mana. Kamu bertugas melayani siapa di istana belakang? Bibi Lan dengan wajah pucat dan tubuh gemetar berkata. Aku tidak berbohong tuan, aku sudah bicara sejujurnya. Bila tuan tidak percaya, aku juga tidak bisa apa-apa. Aku adalah pelayan yang mengikuti Putri Wen, sejak Putri Wen kecil aku sudah ikut mengabdi di kediaman Tai Wenzong. Begitu mendengar disebutnya nama Wenzong, kepala pengawal itu wajahnya langsung berubah. Dia langsung melangkah mundur setindak, sambil menelan ludahnya sendiri. Dia berkata dengan suara gugup. Nenek tua kamu jangan berani berbohong, aku akan membawamu pergi menghadap yang mulia. Bila kamu berani berbohong, aku jamin kamu pasti akan dihukum dengan berat. Bibi Lan mengangguk dan berkata, hamba tidak akan pernah berani berbohong, bila tuan tidak percaya, silahkan saja. Kepala pengawal itu, kini menyimpan goloknya, suaranya tidak lagi segalak tadi. Dia segera berkata, ya sudah aku tafsir kamu juga tidak akan berani membohongiku. Ayo kamu ikut kami menunggu di pos, aku akan mengirim anak buahku, pergi mencari kepastian tentang identitasmu. Bila benar, kamu boleh bebas, tapi bila berani berbohong, aku pasti akan melemparmu ke penjara, menerima siksaan mati pelan. Ucap kepala pengawal itu sedikit mengancam. Kini kepala pengawal itu tidak berani bersikap kasar lagi, meski hati kesal pun dia harus menahannya. Istilahnya memukul anjing pun harus melihat siapa tuannya. Tai Wenzong itu, siapa yang tidak mengenalnya, bahkan Raja Zhou sendiri sangat segan dengannya. Wenzong adalah menteri dua masa, kepercayaan raja sebelumnya dan raja saat ini. Beliau memiliki kesaktian yang sangat tinggi dan sangat disegani. Beliau sudah menjadi pelindung kerajaan Sang selama 2 masa. Saat ini pun beliau sedang berperang dengan gerakan pemberontakan dari Raja Wilayah Barat, Jichang. Di mana Jichang mengandalkan bantuan dari Perdana Menterinya Jiang Jieya, manusia setengah dewa murid penutup Yuan Si Tianchun. Kepala pengawal menggiring Bibi Lan menuju pos jaganya, sedangkan salah satu anak buahnya, sudah diperintahkan untuk pergi memberikan laporan kepada Raja Zhou, di Xin. Tapi belum juga mereka sampai ke pos jaga mereka, sekelompok pasukan yang berpakaian berbeda sudah menerobos masuk. Pasukan yang berjumlah ribuan orang itu, begitu bertemu dengan pasukan pengawal istana, mereka langsung saling serang. Karena kalah jumlah dan kalah kuat. Tidak sampai 10 menit, seluruh pasukan pengawal istana telah tewas semuanya. Episode sebelumnya, kelahiran di Yuming. Episode berikutnya, Yi Tianqian vs Kampak Pembelah Dunia. Yi Tianqian vs Kampak Pembelah Dunia. Pasukan yang dipimpin oleh seekor manusia burung, berkepala botak itu terus merangsek masuk ke dalam istana. Bibi Lan mereka biarkan begitu saja. Setelah mereka pergi semuanya, Bibi Lan pun buru-buru membalikkan badannya, dan bergegas meninggalkan istana, yang kelihatannya sedang kacau. Sungguh suatu kejadian yang tidak disangka-sangka, terjadi pada kerajaan Sang di Zhaoke, yang sudah berusia sekitar 500 tahun. Di saat meninggalnya Putri Wen, lahirnya di Yuming, di perbatasan ibu kota Zhaoke, Tai Wenzong yang berjuang mati-matian mempertahankan ibu kota.
akhirnya gugur di tangan bala bantuan yang didatangkan oleh Jiang Jieya. Jiang Jieya yang kesulitan menghadapi Wenzong, yang memiliki kesaktian tinggi, terutama mata langit di keningnya. Akhirnya dia mengundang Tai Yi Chin Jin datang membantunya. Setelah melalui pertempuran dahsyat, akhirnya Wenzong gugur. Dengan kematian Wenzong, hancurlah pertahanan terakhir ibu kota Zhaoke. Setelah menghancurkan pertahanan terakhir kerajaan Shang, pasukan Raja Wilayah Barat yang dipimpin oleh putra mahkota Jiva bergerak meluruk ke istana kerajaan Shang. Jiva dikawal oleh Jiang Jieya dan adik angkatnya Lei Chenji, manusia burung yang memiliki kekuatan petir. Mereka memimpin pasukan kerajaan Barat memasuki istana. Selagi kekacauan besar-besaran sedang terjadi, Bibi Lan akhirnya berhasil menyusul Xiao Cui, yang membawa pangeran kecil, dan sedang menantinya di pintu gerbang selatan ibu kota Zhaoke. Setelah berkumpul kedua wanita, satu tua satu muda, segera bergerak pergi meninggalkan kota Zhao ke menuju wilayah selatan. Sementara mereka sedang berusaha menjauhi kota Zhaoke, yang berada dalam kepungan air dan api. Di tempat lainnya di dua tempat terpisah, yaitu di hutan bambu belakang istana kerajaan Shang. Terlihat permaisuri Sudaji sedang bertarung sengit dengan Jiang Jieya. Sedangkan di tempat lainnya yang berjarak 1 li dari tempat pertempuran Sudaji dan Jiang Jieya, di sebuah areal terlarang yang merupakan tempat pemakaman raja-raja leluhur kerajaan Shang, sekaligus tempat penyimpanan harta karun kerajaan Shang. Raja Zhou di sini terlihat sedang berhadapan dengan Jiva sang putra mahkota kerajaan Barat. Raja Zhou terlihat memegang sebatang pedang warisan leluhur kerajaan Shang secara turun-temurun. Pedang yang terus memancarkan hawa dingin dan cahaya kebiruan itu, adalah pedang langit. Konon Raja Tang, raja pertama kerajaan Shang memperoleh pedang itu, sebagai hadiah dari Kaisar Langit yang menunjuknya untuk memimpin dunia. Pedang ini kemudian diberi nama Yi Tianqian Pedang Langit, sebuah pedang yang sangat tajam dan mampu memancarkan kekuatan, yang mampu membekukan apapun, yang dilewati oleh angin tebasannya. Pedang langit diwariskan secara turun-temurun, hanya diberikan pada Raja Shang yang sah saja. Kini Raja Zhou memegang pedang tersebut menghadapi putra mahkota Jiva dengan penuh percaya diri. Putra mahkota Jiva sendiri menggunakan sebuah kampak, yang diberi nama kapak pembelah dunia. Kapak ini adalah pemberian Yuan Shi Tianchun. Dahulu-dahulu sekali, sebelum dunia tercipta, adalah dewa besar Pangu, yang menggunakan kapak ini untuk membelah dunia, memisahkannya menjadi langit dan bumi. Jadi kampak ini juga memiliki kedahsyatan, yang tidak kalah dengan senjata pedang langit di tangan Raja Zhou. Sesaat mereka berdua sedang menghimpun kekuatan, bersiap-siap untuk saling melepaskan serangan pamungkas. Raja Zhou terlihat terus-menerus menghisap kekuatan kegelapan dari dalam tanah. Sedangkan Jiva terus menghisap kekuatan seluruh alam semesta tanpa arah. Masing-masing berusaha mengumpulkan kekuatan, untuk mempersiapkan serangan mereka. Dalam satu teriakan keras, Raja Zhou yang melesat duluan dengan sepasang tangannya, membentuk cakar yang diselimuti oleh kabut hitam dan arwah penasaran roh kegelapan. Dia melesat menerjang ke arah Jiva, menyusul pedangnya yang bergerak duluan membelah diri menjadi laksaan mata pedang menerjang ke arah Jiva. Jiva langsung memutar kampaknya menjadi gulungan cahaya emas menahan serangan yang datang membanjiri dirinya. Blar, 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 blar. Terjadi ledakan dahsyat berulang-ulang, di udara. Saat cahaya emas kampak bertemu dengan cahaya biru pedang langit. Boom!
Dalam satu benturan keras pedang dan kampak terlepas dari kendali Raja Zhou dan Jiva. Kedua senjata yang berbenturan keras di udara, menimbulkan suara ledakan yang menggetarkan seluruh tempat pertarungan. Masing-masing senjata, setelah menimbulkan bias ledakan kekuatan dahsyat, seperti ledakan bom atom. Pedang dan kampak terpental kedua arah jurusan berbeda. Sepasang senjata sakti sama-sama terpental, kini tapak dan cakarlah yang berbenturan langsung di udara. Cakar Iblis Roh Kegelapan. Raja Zhou. Tapak kekuatan alam semesta tanpa arah. Jiva. Benturan dahsyat itu membuat cakar dan tapak mereka saling menempel di udara. Masing-masing berusaha saling mendorong, mengerahkan kekuatan terbaiknya. Perlahan tapi pasti kekuatan kegelapan yang terus merasuki tubuh Raja Zhou, hingga memunculkan sosok bayangan iblis cahaya hijau, bertanduk muncul di belakangnya. Membantu Raja Zhou menekan Jiva, perlahan tapi pasti, Jiva mulai terdorong mundur sedikit demi sedikit. Blar, 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 blar. Blar. Jiva yang terus terdorong mundur, mulai menabrak dan menghancurkan pohon-pohon besar, yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dari sudut bibir Jiva, mulai terlihat mengalir cairan darah, tanda dia mulai terluka dan kesulitan menahan kekuatan serangan pertama Raja Zhou. Raja Zhou tersenyum gembira, dia segera meningkatkan serangannya ke jurus kedua. Sepasang cakarnya yang mencengkram telapak tangan Jiva, melakukan gerakan memutar dan mengunci. Berharap ingin menghancurkan sepasang tangan Jiva. Cakar Iblis Peremuk Tulang. Jiva yang merasa lengannya seperti sedang dipelintir, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Jiva merasa sepasang tangannya hingga ke tulang-tulangnya, ingin dihancurkan secara keji oleh Raja Zhou. Dia segera melepaskan jurus keduanya. Alam semesta tanpa daya. Sebuah kekuatan dahsyat, di saat Jiva terlihat hampir kehilangan ambang batas daya tahannya. Tiba-tiba muncul sebuah kekuatan dahsyat, yang menimbulkan angin berputar di sekitarnya, masuk menyatu ke dalam tubuh Jiva. Hiaat. Dengan sebuah hentakan kuat, yang memunculkan bayangan Patkoa, Jiva melepaskan sebuah kekuatan cahaya emas menyerang ke arah Raja Zhou. Kini bergantian Raja Zhou, yang terpental, menghancurkan tembok pembatas makam. Brak! Punggung Raja Zhou, yang menghantam tembok tebal pembatas, terlihat melesak ke dalam. Bebatuan jatuh meluruk ke bawah, retakan besar menghiasi tembok sekitar, tubuh Raja Zhou yang terbenam di sana. Sambil meringis menahan nyeri, Raja Zhou berusaha bangkit berdiri dari posisinya. Episode sebelumnya. Pelayan Taise, Wenzong. Episode berikutnya. Dewa Fusi vs Raja IBLUS. Dewa Fusi vs Raja IBLUS. Jiva tentu tidak mau melepaskan kesempatan baik itu, sambil berteriak keras. Dia kembali melesat datang dengan kecepatan tinggi. Sepasang tangannya bergerak mendorong ke depan. Getar ayun 1000 depa. Saat cakar Raja Zhou bertemu dengan telapak tangan Jiva, dengan gerakan licin. Sepasang tangan Jiva berbalik memegangi pergelangan tangan dan sambungan siku Raja Zhou. Dengan sentakan keras, memanfaatkan daya dorong cakar Raja Zhou. Jiva kemudian dengan gerakan cepat, menarik, lalu membantingnya. Tubuh Raja Zhou terangkat terbang di udara, melewati atas kepala Jiva. Sebelum kemudian jatuh terbanting keras di atas lantai bebatuan keras, di area pemakaman leluhurnya itu. Brak! Arggggh! Jerit Raja Zhou kaget bercampur kesakitan, saat tubuhnya terbanting.
Dia sampai merasa seluruh bagian belakang tubuhnya serasa remuk, menerima bantingan yang sangat keras itu. Lantai bebatuan tempat tubuhnya terbanting, hancur remuk oleh bantingan tubuhnya yang tinggi besar. Raja Zhou sedikit merintih dan memuntahkan darah segar dari ujung bibirnya. Sebelum Raja Zhou sempat berdiri, Jiva kembali datang menyerangnya. Bara merah gerah. Dua bola api yang memancarkan cahaya merah kuning terang, melesat menerjang ke dalam cekungan lubang kecil, tempat Raja Zhou terbaring. Beruntung Raja Zhou sempat memukulkan kedua tangannya ke samping tubuhnya. Tubuhnya langsung melenting ke atas. Wood, 2 ar. Sekali lagi lubang itu meledak dahsyat, terkena dua hantaman dua bola cahaya merah kuning. Raja Zhou yang sudah terbang ke darah, menghindari serangan, dia segera membalasnya. Cakar penghancur bumi. Cakar penghancur langit. Langit dan bumi bergetar hebat, saat Raja Zhou melepaskan serangan ini. Bayangan Raja Iblis bertanduk kembali muncul menyeringai di belakang Raja Zhou. Dari cakar kanan Raja Zhou muncul sebuah bayangan cakar raksasa, yang merobek langit. Sedangkan dari cakar sebelah kiri muncul bayangan cakar raksasa merobek bumi. Langit dan bumi sekali lagi bergetar lebih hebat, saat jurus cakar iblis ini dilepaskan. Untuk menyambut serangan dahsyat yang datang dari atas dan bawah. Jiva menunjukkan jari tangan kanannya ke arah langit, langit bergetar hebat, muncul sebuah petir yang menembus 9 lapis langit melesat ke bawah, menyatu dengan tubuh Jiva. Getar halilintar 9 langit. Setelah energi petir menyatu ke dalam tubuh Jiva, Jiva segera melepaskan kekuatan dahsyat yang merasuk ke dalam tubuhnya. Cerit, cerit. Dua berkas cahaya listrik melesat ke atas dan ke bawah menyambut bayangan cakar dari Raja Zhou. Raja Zhou yang energinya tersambar oleh kekuatan petir tak berbatas, segera membuat kedua bayangan cakar raksasanya sirna. Raja Zhou sendiri terlihat bergetar kejang-kejang di udara, saat seluruh tubuhnya tersambar petir 9 langit, yang dilepaskan oleh Jiva. Tapi hal itu hanya berlangsung sejenak saja, karena Raja Zhou dalam sekejap sudah kembali lagi ke keadaan normalnya. Dia begitu kembali normal, langsung membalas dengan sepasang cakar aura kegelapan yang jauh lebih dahsyat. Cakar iblis penghancur dunia. Dua bayangan cakar yang berukuran normal, tapi mendatangkan angin tekanan yang sangat besar. Langsung menerjang ke arah Jiva. Sirkulasi jalan langit. Tubuh Jiva melesat ke angkasa, menghindari kejaran sepasang cakar yang dilepaskan oleh lawannya. Di atas langit, Jiva terus-menerus menyerap hawa langit memenuhi tubuhnya. Sebelum kemudian, dia meluncur turun berubah menjadi sebuah cahaya emas, mirip meteorit jatuh dari atas menimpa bumi. Boom! Baik Raja Zhou maupun Jiva sama-sama terpental saling menjauh, saat ledakan dahsyat pertemuan kedua energi raksasa terjadi. Mereka berdua sambil terpental mundur, masing-masing mengulurkan tangan mereka, untuk menarik senjata mereka masing-masing kembali ke dalam genggaman tangan mereka. Setelah itu sambil menendang udara kosong, mereka berdua kembali sama-sama meluncur maju. Terang, tring, terang, terang, tring, terang, terang, tring, terang, terang, tring, terang. Mereka berdua kembali saling serang di udara, dengan senjata andalan mereka. Setiap serangan pedang langit yang gagal menemui sasaran, akan membuat semua yang dilewatinya membeku. Sedangkan setiap serangan yang dilewati oleh kampak Jiva, akan berubah menjadi ledakan api, yang membelah apapun yang dilewatinya. Pertarungan senjata mereka, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Hawa beku, bertemu dengan hawa api,
yang meledak-ledak, berasal dari kedua senjata yang dimainkan oleh mereka berdua. Membuat pakaian yang membungkus tubuh mereka berdua, menjadi compang camping. Celana panjang dan sepatu yang mereka kenakan, juga telah hancur. Hingga kini mereka berdua dalam pertemuan terakhir, di mana pedang dan kampak saling menempel. Saling dorong. Mereka berdua terlihat hanya mengenakan celana compang camping setinggi lutut. Mereka terlihat sedang saling dorong, mengerahkan kekuatan mereka, untuk menindih lawan. Kemenangan yang dibayar dengan mahal. Masing-masing mengerahkan kekuatan puncak mereka, saling mendorong. Shiva yang mendapatkan dukungan Dewa Fuzi ternyata jauh lebih kuat. Perlahan tapi pasti, Raja Zhou dan bayangan iblis hijau bertanduk, sedikit demi sedikit terus terdesak turun ke bawah. Hingga akhirnya punggung Raja Zhou menempel di makam Raja pertama Kerajaan Shang, Raja Tang. Krak. Makam batu besar bulat di belakang Raja Zhou retak-retak, sepertinya tidak lama lagi makam itu akan meledak, mengikuti tubuh Raja Zhou. Tapi sebelum kejadian itu menjadi nyata, tiba-tiba muncul roh Raja Tang dari balik makamnya. Di belakangnya, segera menyusul roh raja-raja lainnya, yang juga semuanya adalah keturunan Raja Tang. Satu persatu mereka mengikuti Raja Tang, merasuk ke dalam tubuh Raja Zhou. Setelah mereka merasuki tubuh Raja Zhou, sepasang mata Raja Zhou tiba-tiba mengeluarkan sinar biru. Suaranya juga berubah, Jiva merasakan kekuatan yang sangat dahsyat memaksanya mundur. Jiva bocah tengik pengkhianat dari barat. Keturunanku memang tidak becus mengurusi negara, aku akui itu. Kamu ingin menggulingkannya sah-sah saja. Tapi kamu sampai kemari, merusak makam-makam kami para pendiri kerajaan ini. Itu berarti kamu tidak menghormati leluhur kerajaan Shang, yang berjasa untuk kerajaan, yang selama ini menghidupi dan mengayomi kalian. Para bangsawan empat penjuru. Hari ini kamu harus menerima pelajarannya, atas sikapmu yang tidak mengenal aturan. Tegur suara Raja Tang yang muncul lewat mulut Raja Zhou. Kekuatan Raja Abadi Shang. Raja Tang yang merasuki Raja Zhou, mengendalikan tubuh Raja Zhou, untuk membalas mendesak Jiva. Jiva mulai dalam masalah besar, dia perlahan-lahan terdesak mundur dan terus mundur. Seluruh urat nadi di tubuh Jiva mulai menggembung membesar, seperti mau meledak. Dia hampir tidak kuat menahan kekuatan roh gabungan Raja-Raja Shang. Terutama adalah Raja Tang, kekuatannya sungguh mengerikan dan sulit terukur. Sebagai Raja kuno, yang menjadi perintis berdirinya suatu kerajaan, tentu saja dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di saat Jiva hampir mengalami kekalahan, seorang putri yang dalam kondisi perut hamil besar. Dia muncul di sana, tepat di belakang Jiva. Putri itu mengenakan pakaian zirah perang putih yang berkilauan. Dia juga memiliki sepasang sayap yang sangat indah dan lebar berkilauan. Begitu muncul, putri itu menempelkan sepasang telapak tangannya di belakang punggung Jiva dan berkata, "Suamiku, kamu tenang saja, aku akan membantumu dengan kekuatan dewiku. Asalkan kita mampu bertahan sesaat lagi hingga matahari terbit. Kamu pasti akan berhasil mengalahkannya, roh gaib tidak bisa bertahan saat mentari muncul." Jiva terlihat kaget, sambil menahan rasa nyeri yang mendera tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia sebenarnya sangat khawatir dan ingin mengucapkan sesuatu. Tapi karena kondisinya saat ini sangat terdesak, dia bahkan tidak mampu untuk sekedar bersuara. Jadi sebagai penolakan atas ide istrinya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali. Saat dia mendengar suara keluhan kecil istrinya di belakang sana.
Air matanya mulai menetes membasahi wajahnya. Jiva sadar istrinya meski kuat, dan memiliki kesaktian tidak lumrah manusia. Tapi dia sedang mengandung besar, pengerahan kekuatan seperti ini, bisa membahayakan kandungan, bahkan jiwanya. Hal ini yang membuat Jiva sangat khawatir, dan tidak setuju dengan keputusan istrinya ini. Tapi dia tidak berdaya menolaknya, karena sedang tergencet kekuatan besar roh leluhur Raja Zhou. Jiva akhirnya hanya bisa pasrah dan fokus sebisanya bertahan, agar tidak menjadi beban istrinya. Tapi kekuatan roh Raja Tang memang sungguh mengerikan, dia yang tahu Jiva dan Dewi bersayap, sedang menunggu matahari terbit. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan mereka berdua, apalagi setelah terdengar bunyi ayam berkokok. Tekanan yang dilepaskan oleh Raja Tang, semakin menjadi-jadi. Datangnya bagaikan gelombang tsunami. Berulang kali Dewi bersayap dipaksa mundur menjauh, tapi dia selalu terbang kembali, dengan keras kepala, terus berusaha membantu suaminya bertahan. Karena terlalu memaksakan diri, dia mulai mengeluh, saat perutnya mulai mengalami kontraksi hebat. "Oh tidak nak, jangan sekarang," keluh Dewi bersayap itu, dengan wajah semakin pucat. Cairan bening ketuban pecah mulai menetes, bercampur dengan darah segar, mengalir dari kedua sela-sela celananya. Keadaannya terlihat semakin tersiksa, tapi dia masih milih terus bertahan. Jiva sendiri juga mengalami kesakitan hebat, di seluruh urat nadinya. Dia hampir saja kehilangan kesadarannya. Akhirnya sang Dewi tidak tahan lagi, tubuhnya terpental kemudian jatuh melayang tergeletak di atas tanah, merintih-rintih kesakitan, sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Beruntungnya, saat Dewi bersayap terpental, sinar mentari pagi menyeruak keluar dari ufuk timur. Roh Raja Tang akhirnya menghela nafas panjang, dan berkata, "Mungkin ini semua sudah takdir. Kerajaan Sang yang sudah bertahan selama 500 tahun, akhirnya harus hancur di tanganmu di Sin. Di Sin kamu tanganilah, sisanya semua. Kami sudah tidak bisa membantumu lebih jauh lagi." Satu persatu roh yang bergabung di dalam tubuh di Sin meninggalkannya. Setelah roh Raja Tang dan roh Raja lainnya, yang jumlahnya mencapai 31 raja, pergi meninggalkan tubuh Raja Zhou, di Sin. Blar! Terjadi ledakan dahsyat, saat Jiva yang khawatir dengan keadaan istrinya. Dia meledakkan sisa energinya ke arah Raja Zhou, di Sin. Raja Zhou, di Sin langsung terpental menghancurkan beberapa makam besar, yang berada di belakangnya. Dia tergeletak dengan mulut berlumuran darah. Setelah memuntahkan darah segar beberapa kali, melihat Jiva sedang sibuk mengurus istrinya, yang masih belum sadar dari pingsannya, Raja Zhou di Sin, perlahan-lahan merangkak menuju ruangan kamar rahasia, tempat harta karun yang dia kumpulkan selama ini tersimpan. Raja Zhou di Sin diam-diam masuk ke dalam ruangan rahasia, tempat penyimpanan harta karunnya. Di dalam sana, dia mengaktifkan bahan peledak dan api, untuk menghancurkan seluruh ruangan itu beserta isinya, termasuk dirinya yang ikut habis terbakar di dalam sana. Ledakan beruntun yang sangat keras, disertai dengan api bergulung-gulung, melalap semua areal pemakaman hingga hangus tanpa sisa. Membuat seluruh tempat itu berubah menjadi lautan api. Jiva yang tidak sempat mengurus hal itu, dia hanya bisa memondong tubuh istrinya, yang terkulai lemah menjauhi tempat itu. Setelah beberapa waktu berusaha, istri Jiva akhirnya membuka matanya dan berkata pelan dengan suara sedih. "Suamiku, takdir tali benang merah kita sudah habis. Aku tidak bisa memenuhi janjiku, menemanimu hingga tua. Suamiku setelah kematianku, selamatkan anak kita. Kamu jagalah dirimu dan anak kita baik-baik.
Aku mencintai-mu, ucap istri Jiva dengan suara terputus-putus, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Episode sebelumnya, Dewa Fusi vs Raja IBLUS. Episode berikutnya, Desa dan Yang. Jiva hanya bisa menangis sedih seperti anak kecil, sambil mendekap jasad istrinya erat-erat dalam pelukannya. Istri Jiva yang sudah pergi selama-lamanya, terlihat tersenyum sedih, di kedua sudut matanya terlihat ada sebutir air mata, bergulir turun, meski nyawanya telah tiada. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya, mulai dari kakinya terus naik, hingga ke bagian perutnya, yang membuncit besar. Cahaya itu terus bergerak naik ke atas, hingga akhirnya istri Jiva sang dewi bersayap, hilang sepenuhnya dari dekapannya. Kini di pangkuannya hanya menyisakan seorang bayi perempuan, yang sangat cantik dan lucu, sedang tertidur lelap dalam pangkuan Jiva. Di tengah-tengah dahi bayi perempuan itu, terlihat ada sebuah tato teratai merah kecil di sana. Bayi perempuan itu terlihat sedang tertidur pulas, dengan nafas teratur. Bibirnya terlihat menyunggingkan senyum penuh ketenangan. Jiva buru-buru menggunakan jubah hitamnya, untuk membungkus tubuh bayi mungil itu, agar tidak kedinginan dan masuk angin. Bayi itu adalah satu-satunya peninggalan Dewi bersayap Fei Ying, untuknya. Sebagai bukti cinta kasihnya, yang pernah terjadi di antara mereka. Jiva menatap putrinya dengan sedih dan berkata, "Ah putriku yang malang, baru lahir, kamu sudah harus kehilangan ibumu. Semua ini salah ayah. Ayahlah yang tidak becus melindungi kalian, sehingga bisa ada tragedi seperti hari ini. Maafkan ayah putriku. Ayah bersumpah padamu, ayah pasti akan menebus semua kesalahan ayah ini. Ayah akan menebusnya lewat kamu. Ayah akan selalu berusaha membahagiakanmu dan menyayangimu dengan seluruh jiwa raga ayah," ucap Jiva sambil tersenyum pilu. Sesaat kemudian Jiva kembali berbicara seorang diri. "Putriku, mulai kini, kamu adalah putri tunggal ayah. Ayah akan memberimu nama Jilian Hua. Apa kamu menyukai nama ini putriku?" ucap Jiva sambil menatap putrinya lekat-lekat. Tiba-tiba bayi mungil itu seperti mengerti, dia tersenyum manis ke ayahnya, meski sepasang matanya belum bisa terbuka. Jiva tersenyum puas, dia mencium pipi putrinya, dengan lembut dan berkata, "Hua ayo kita kembali ke istana." Sesaat kemudian Jiva pun terlihat meninggalkan tempat itu, sambil menggendong putrinya dalam pelukan hangatnya. Beda orang beda nasib, Yuming dulunya perkasa dan menjadi panutan kebanggaan seluruh kahyangan. Kini selain harus terlahir sebagai puteranya Raja Pecundang di Sin yang jahat, dia juga harus menjadi yatim piatu, yang hidup penuh kesulitan dan cobaan hidup. Sedangkan Hua Xin-che, dia meski terlahir tanpa ibu kandungnya, tapi nasibnya jauh lebih baik. Ayahnya yang seorang putra mahkota, setelah kakeknya Ji Chang meninggal, ayahnya secara otomatis akan langsung naik tahta menggantikan kakeknya. Sehingga mulai saat itu, Hua Xin-che pun berubah menjadi putri terkasih seorang kaisar dinasti Zhou, yang paling berkuasa di daratan tengah. Sebuah dinasti baru menggantikan dinasti Shang, dinasti lama, yang memiliki sejarah perjalanan selama 500 tahun. Di suatu tempat lain, di sebuah desa kecil di daerah ujung selatan, yang menjadi wilayah kepala suku Siong. Di dalam wilayah desa yang bernama Danyang, Bibilan dan Xiao Cui, yang melarikan diri dari ibu kota Zhao Ke, mereka memilih menetap di sana. Tentu saja Di Yuming juga mengikuti mereka menetap di desa kecil tersebut. Di Yuming yang tidak tahu apapun, dengan jati dirinya yang sebenarnya. Selama 6 tahun,
dia ikut tinggal dan tumbuh besar di kota tersebut. Di Yuming tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, yang sangat tampan. Otaknya sangat cerdas, sejak berusia 3 tahun, dia sudah dimasukkan ke dalam kelas belajar, sekolah sastra, yang ada di desa mereka. Dalam perkembangan ilmu kesusastraan, Di Yuming mengalami kemajuan pesat, karena otaknya yang encer dan daya tangkapnya yang baik. Tapi di bidang ilmu silat, ilmu bela diri, Di Yuming justru mengalami kesulitan. Xiao Cui yang kini telah menikah dengan putra kepala suku Xiongba, yang bernama Xiong Yi. Statusnya kini berbeda, dia menjadi lebih terpandang dan memiliki kekuasaan, dan wewenang di desa Danyang. Dengan berbekal wewenang dan kekuasaan, yang didapatkan dari suaminya, Xiao Cui selalu berusaha untuk memberikan kesempatan terbaik bagi putra angkatnya itu. Memasukkannya ke sekolah terbaik, mencarikannya guru silat terbaik. Semua hal itu, dia lakukan demi memenuhi pesan majikannya dulu, Ibunda Yuming, Putri Wen. Tapi bagaimanapun Xiao Cui berusaha mencari guru silat terbaik buat Yuming putra angkatnya itu. Tetap saja, Yuming hanya bisa menguasai ilmu silat dari kulit luarnya saja. Alias meniru semua pergerakan jurus luarnya saja, dengan sangat baik. Tapi isi dan inti dari ilmu silat itu tetap kosong. Hal ini semua terjadi karena Dantian, Yuming yang diketahui seluas samudra. Tapi kenyataannya malah terkunci rapat oleh 5 buah kekuatan aneh, tidak kasat mata. Jadinya bagaimanapun Yuming rajin berlatih, menghimpun hawa murni sesuai ajaran guru-gurunya. Dia tetap tidak punya wadah penyimpanannya, sehingga hawa yang terkumpul, akhirnya buyar tidak bersisa. Semua usaha dan kerja kerasnya jadi sia-sia dan percuma. Sampai sejauh ini sudah hampir 100 orang guru bela diri, yang diundang untuk melatih Yuming. Tapi hasilnya sama saja, keadaan Dantian Yuming tetap terkunci, tidak bisa dibuka. Dia tetap saja adalah seorang anak yang lemah. Untuk ukuran teman seusianya yang sehat dan normal, dia adalah seorang anak cacat, seorang pecundang. Untungnya dia adalah putra angkat Xiao Cui, sehingga di desa itu tidak ada yang berani membulinya secara berterang. Mereka hanya berani berbisik-bisik mengomentarinya dari belakang. Semua anak-anak desa itu juga memilih menjauhinya, mereka selalu melewatkannya. Bila ada permainan ataupun bila hendak pergi berburu ke hutan, mereka tidak ada yang bersedia satu tim dengannya, takut dia akan menjadi beban bagi mereka. Bahkan para anak perempuan pun tidak ada yang sudi bergaul dengannya. Karena mereka pada menganggapnya sebagai pecundang, yang memalukan dan tidak bisa diandalkan. Yuming yang hidup dengan penuh kesepian dan hampir tidak memiliki teman. Dia tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam tertutup, dan kurang percaya diri. Untungnya situasi tekanan batin ini, sedikit terhibur oleh perhatian kasih sayang dari Bibi Lan, Xiao Cui ibu angkatnya dan ayah angkatnya Xiong Yi. Mereka semua sangat menyayangi Yuming, sehingga Yuming agak sedikit terhibur. Kehidupan Yuming meski tidak berjalan sempurna, tapi dia masih bisa melewatinya dengan cukup baik. Tapi tepat saat Yuming berusia 8 tahun, kejadian tragis kembali menimpa keluarga dan desanya, dan hal itu akhirnya telah merubah seluruh jalan takdir hidupnya. Episode sebelumnya, kemenangan yang dibayar dengan mahal. Episode berikutnya, Meng Huo kepala suku Nanmen. Meng Huo kepala suku Nanmen. Pagi itu di saat matahari baru mau terbit, tepat di saat para pria di desa Danyang hendak berangkat ke sawah dan ladang perkebunan mereka. Langkah mereka semua terhenti oleh kedatangan sekelompok orang,
yang menunggang kuda, dan membawa senjata lengkap di tangan. Bila melihat penampilan mereka, yang rata-rata berwajah beringas, dengan rambut agak keriting dibiarkan panjang terurai tanpa diikat. Mengenakan pakaian kulit binatang, dengan warna kulit sedikit gelap. Sebagian memelihara kumis tebal di atas bibir, sebagian lainnya membiarkan jenggot dan cambang mereka tumbuh tanpa terurus. Xiongba sebagai kepala suku, sekaligus tetua adat desa Danyang. Dia langsung segera mengenali mereka, sebagai orang barbar dari suku Nanmen, yang kehidupan sehari-harinya, hidup dari berburu, dan gemar berperang, merampok, membunuh dan menyalakan api, membakar desa dari suku lain. Melihat arah angin yang kurang baik, Xiongba dan putranya Xiongyi segera maju ke depan. Penduduk pria desa Danyang, juga menyadari ancaman bahaya, yang akan mengancam desa dan keluarga mereka. Sehingga mereka terlihat bersiap-siap, untuk melakukan perlawanan dengan senjata bertani dan berkebun seadanya. Mereka semua bersiaga, menanti perintah dari kepala suku mereka. Xiongba maju menjura ke arah pimpinan kelompok orang barbar itu. Saya Xiongba, kepala suku desa ini, memberanikan diri bertanya kepada tuan-tuan sekalian. Apa tujuan Anda semuanya datang mengunjungi desa kami, pagi-pagi begini? Pimpinan kelompok tersebut adalah seorang pria bertubuh tinggi besar, dengan wajah penuh brewok. Dia segera menjawab pertanyaan Xiongba dengan bahasa Han yang kaku. Jelas tahu masih bertanya. Bila ingin selamat, serahkan harta dan wanita. Jika tidak, bersiaplah untuk dihancurkan. Mendengar jawaban dari pimpinan kelompok itu, penduduk pria desa Danyang, tentu saja sangat marah. Mereka sudah bersiap untuk maju menyerang, tapi Xiongyi dan Xiongba masih coba menahan mereka semua, agar tidak bertindak gegabah. Xiongba setelah berhasil menenangkan warganya, dia kembali maju mendekati pimpinan kelompok suku Nanmen itu. Semua personil suku Nanmen juga terlihat sudah mencabut senjata mereka, bersiap melakukan penyerangan. Tinggal menunggu perintah dari Meng Huo, pemimpin mereka. Meng Huo sendiri juga sudah bersiap dengan tombak di tangan siap melakukan penyerangan. Saat melihat Xiongba bergerak maju menghampirinya, Meng Huo dengan sikap kasar, sengaja mengacungkan ujung mata tombak ke arah dada Xiongba. Sehingga Xiongba mau tidak mau, harus menghentikan langkahnya. Tuan, desa kami tidak ada yang kamu cari, harap Tuan bisa membawa orang-orangmu, mencari ke desa lainnya saja. Desa kami terlalu miskin, untuk bisa memenuhi harapanmu. Ucap Xiongba sabar, mencoba untuk bernegosiasi. Tapi respon yang dia terima justru jauh dari hadapannya. Meng Huo dengan gerakan cepat, memutar mata tombaknya, seperti mata bor, untuk ditusukkan ke arah dada Xiongba. Jarak yang terlalu dekat dan gerakan secara tiba-tiba, serta tidak disangka-sangka, membuat Xiongba tidak sempat menghindari tusukan tombak Meng Huo. Sing! Krip, arggggh. Jerit Xiongba kaget kesakitan. Kas. Tombak dicabut paksa dengan cepat, sehingga darah langsung menyembur keluar dari luka di dada Xiongba. Bruk. Saat tombak tercabut, Xiongba juga ikut jatuh terlentang di atas tanah, diam tidak bergerak lagi. Ayah! Teriak Xiongyi kaget, lalu dia segera menghampiri jasad ayahnya. Xiongyi langsung berlutut memeluk jasad ayahnya, yang telah tewas bersimbah darah. Dengan dipenuhi oleh kesedihan mendalam, yang akhirnya berubah menjadi kemarahan. Xiongyi segera berteriak kepada rakyatnya, yang sedang terlihat kaget, tidak ada yang menyangka akan ada kejadian seperti ini. Semuanya serang. Mari kita habisi pengacau bangsa barbar ini. Serang. Serang, serang, terang, tring, terang, terang,
tring, terang, terang, tring, terang, terang, tring, terang. Suara senjata beradu segera berkumandang di sekitar sana. Hiyah, 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 hiyeh, 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 hiyeh. Suara hiruk pikuk teriakan kedua belah pihak yang bertikai, diikuti dengan suara ringkik kuda yang bercampur aduk, dengan benturan senjata tajam. Segera memenuhi seluruh mulut desa, tempat terjadinya pusat pertikaian. Xiong Yi sendiri setelah meletakkan jasad ayahnya di atas tanah, dia segera mencabut 2 buah kapak dari ikat pinggangnya. Kemudian dia segera melompat menerjang ke arah Meng Huo, dengan sepasang kapaknya. Wut, wut, terang. Tubuh Xiong Yi terlempar ke samping, oleh tangkisan tombak Meng Huo, yang sedang duduk di atas punggung kudanya. Melihat Xiong Yi jatuh terlempar ke samping oleh tangkisannya, Meng Huo segera memutar kudanya, untuk melakukan pengejaran ke arah Xiong Yi. Xiong Yi yang jatuh bergulingan di atas tanah, kelihatannya akan segera menjadi sasaran empuk tombak Meng Huo. Dia akan segera menyusul Xiong Ba ayahnya, bila tidak ada yang maju menghalangi langkah Meng Huo. Di saat kritis, tiba-tiba di hadapan Meng Huo muncul 4 orang anak muda bersenjata parang. Mereka berempat bergerak ingin menebas Meng Huo, dengan senjata parang terangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Hiaat, 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 terang, terang, kribebebe, 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 kribebebe. 2 orang terdepan, serangan parang mereka, berhasil ditangkis oleh tombak Meng Huo. Di saat bersamaan dada dan perut mereka, juga menjadi sasaran tusukan tombak Meng Huo. Dia orang pemuda yang datang menyusul, sebelum parang mereka mencapai Meng Huo. Punggung mereka telah ditembus oleh tombak 2 orang pengawal Meng Huo. Kedua orang itu pun tewas menyusul kedua rekan pertama mereka, tanpa sempat berhasil menyerang Meng Huo. Selagi Meng Huo sedang menghadapi serangan dari keempat pemuda itu, Xiong Yi sudah melompat berdiri, dengan gerakan menunduk-nunduk, secara diam-diam, dia bergerak sedikit melingkari Meng Huo. Kemudian dari sudut tak terduga, Xiong Yi kembali melompat menerjang ke arah Meng Huo dengan sepasang kapaknya. Terang! Serangan kapak tangan kanan berhasil ditangkis dengan tombak Meng Huo. Tapi serangan kapak kiri, berhasil menancap di bahu Meng Huo. Kribebebe. Arggggh. Meng Huo menjerit kesakitan, saat bahunya terkena bacokan kapak di tangan kiri Xiong Yi. Brak, bruk. Tubuh Meng Huo tertabrak oleh tubuh Xiong Yi, yang terbang menerkam ke arahnya. Sehingga mereka berdua jatuh berguling menimpa tanah. Mereka berdua segera melanjutkan perkelahian mereka di atas tanah. Meng Huo mencabut kapak Xiong Yi, yang masih menancap di bahunya. Darah segar segera mengucur deras dari luka di bahunya. Sambil menahan rasa nyeri di bahunya, yang membuat tangan kirinya sulit diangkat. Meng Huo dengan tangan kanan, memegang kapak Xiong Yi, sedangkan tangan kiri yang tergantung lemah, terlihat memegang tombaknya sendiri. Sedangkan Xiong Yi, setelah melompat berdiri, dia terlihat mutar-mutar kapak di tangan kanannya, yang hanya tersisa sebelah, untuk diputar-putar di bagian depan tubuhnya secara bolak-balik. Episode sebelumnya, Desa Dan Yang. Episode berikutnya, masalah mulai muncul.